warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bil ilmi yarfa'u man yasha wa bil jahli yahdi man yasha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin النبي المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل الباطن ويا أهل النور اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوخ والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Yang sama-sama kita hormati Fadilatul Mukarram Kiai Alfan Nasuha yang pada malam hari ini beliau masih banyak kegiatan. Semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur kepada beliau. Allah berikan kemudahan dalam segala urusan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para orang tua kami, para sesepuh, bini sepuh, para hadirin hadirat yang kami tidak sebutkan daripada orang tua kami namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau-beliau. Para pemirsa live streaming dimanapun anda berada, alhamdulillah wa syukrulillah. Bapak Ibu, di malam yang penuh barakah ini kita dapat berjumpa kembali. Daripada minggu kemarin kita sudah libur karena kita berada di hari tasyrik. Pada malam hari ini kita jumpa kembali, semoga hadirnya kita Pak Bu ya di tempat yang mulia ini dengan niatan kita talabul ilmi, dengan niatan kita menuntut ilmu, Allah jadikan daripada niat-niat tersebut menjadi penyebab daripada diampunin segala dosa-dosa kita, dimaafkan segala kesalahan kita, diqabul segala hajat-hajat kita, didengar segala doa kita, diangkat segala penyakit kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, salat bertangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jajaran umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan pertolongan dari tangan beliau langsung di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, nikmat rasanya kita tadi sudah membaca daripada Maulidur Rasul. Maka tatkala kita membaca salawat, kita mendengarkan akan pembacaan maulid at-tibai, apapun itu bentuk maulidnya, ya Pak Bu, kita dengarkan secara khusyuk karena di dalamnya banyak daripada hadis-hadis, perkataan-perkataannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita khusyuk, tatkala kita khudu', tatkala kita betul-betul menikmati akan bacaan-bacaan daripada hadis-hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita dengarkannya Pak Bu dengan khusyuk, dengan khudu', fihi barakah, di dalamnya ada keberkahan. Jangankan kita daripada mendengarkan hadis yang paham, yang tidak paham hadis-hadis, kalau kita dengar, asal kita dengar aja ya Bu ya, asal kita dengar daripada hadis perkataan kalamnya baginda Nabi, kita nggak paham itu hadis, kita nggak ngerti isi itu hadis, tapi kita cuma bisa dengar doang, hanya dengar saja daripada kalamnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yalinul qulub, bisa dapat melembutkan hati. Maka Bu, di rumah Bu, daripada dengar Masya Allah musik apaan itu, dangdut junjrang junjreng duk, nah ya Bu, mending pasang MP3, puter Maulid Diba, ya Bu, puter Maulid Diba.
Wah, pengen dengar Barzanji, putar Maulid Barzanji. Karena dengan mendengar daripada isi tentang Maulid, walaupun kita nggak paham, dapat yalinul qulub, dapat melembutkan hati. Apalagi di rumah kalau ada anak bayi, Bu. Ya, kalau di rumah ada anak bayi, puterin yang baik-baik. Puterin, dengarkan kepada telinga bayi sesuatu yang baik, yang baik-baik. Jadi melembutkan akan hatinya. Melembutkan akan hatinya. Maka kenapa kita di majelis ini tatkala kita baca Maulid enak, tentram, tenang, karena kita mendengar hadisnya Nabi. Karena di dalam Maulid terdapat sabda-sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik, Imam Daril Hijrah, pimpinan madhab Maliki, guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, pimpinan madhab kita. Punya guru namanya Imam siapa tadi? Imam Malik radhiyallahu anhu. Ibu namanya siapa guru Imam Syafi'i? Imam Malik radhiyallahu an, pimpinan madhab Maliki, Bu. Guru daripada Imam Syafi'i. Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau kalau ada orang bertanya hadis Nabi kepada beliau, karena Imam Malik orang yang banyak mengetahui tentang hadis Nabi. Sampai beliau, Bu, menuliskan hafalan-hafalan yang beliau hafal daripada hadis Nabi. Ya, Pak. Hadis Nabi yang beliau hafal beliau tuliskan. Ya, ribuan hadis Nabi yang beliau hafal beliau tuliskan di dalam sebuah kitab yang dinamakan kitab karangan beliau dalam hadis, yaitu kitab Al-Muwatta. Namanya kitab Al-Muwatta. Kitab karangan hadis beliau, tebal segini. Itu hadis-hadis di dalamnya beliau hafal semuanya. Bahkan Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau, Bu, Pak, kalau beliau ada orang bertanya tentang hadis, beliau lagi jalan, ada orang datang, seorang pelajar penuntut ilmu penasaran sama sebuah hadis, bertanya kepada Imam Malik radhiyallahu anhu sambil jalan, wahai Imam, wahai Tuan Guru, apakah benar ada hadis Nabi yang berbunyi begini, 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 begini? Apa jawaban Imam Malik radhiyallahu anhu, Bu? Sama seorang daripada talibul ilm, daripada seorang penuntut ilmu yang bertanya tentang hadis Nabi sambil berjalan di belakang Imam Malik radhiyallahu anhu, wahai Imam, wahai Tuan Guru, apa benar ada hadis Nabi yang berbunyi seperti ini? Kata Imam Malik radhiyallahu anhu, apa jawabannya, Nak? Kata Imam Malik, atas'alu hadits Rasulillah wa nahnu namshi. Apakah engkau begini caranya bertanya hadis Nabi sedangkan kita lagi jalan? Sedangkan kita lagi jalan santai. Imam Malik ditanya hadis Nabi, Bu, nggak mau jawab beliau. Kenapa? Ta'adduban bi Rasulillah. Karena beliau beradab, berakhlak kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak mau beliau menyampaikan hadis sambil jalan. Padahal lagi jalan santai. Nggak mau beliau. Duduk yang rapi, duduk yang khusyuk, duduk yang khudu, baru kata Imam Malik bertanyalah tentang akan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking apanya, Pak, Bu? Saking efeknya akan hadis Nabi kepada kelembutan hati. Maka penting. Bahkan di riwayat lain dikatakan bahwa Imam Malik radhiyallahu anhu tatkala menyampaikan sebuah hadis, lama-lama merah wajahnya. Merah, tambah merah. Sampai selesai Imam Malik radhiyallahu anhu menyelesaikan pembacaan hadis yang begitu panjang. Kata muridnya, wahai Tuan Guru, engkau ini wajah semakin merah tatkala membaca hadis Nabi. Wajahmu semakin pucat. Begitu merah lama-lama jadi pucat tatkala kau membaca sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa, wahai Tuan Guru? Kenapa gerangan kau sampai seperti itu, wahai Tuan Guru? Kata Imam Malik, apa, Bu? Kata Imam Malik, wahai muridku, coba dibuka daripada jubahku, ya, Bu, ya, luaran gamis itu namanya jubah. Coba buka jubahku, katanya. Dibuka jubah gurunya oleh muridnya. Ternyata di belakang jubahnya Imam Malik udah ada kalajengking, Bu, masya Allah, yang menggigit beberapa gigitan di badannya Imam Malik radhiyallahu anhu. Kata Tuan Guru, kata muridnya, wahai Tuan Guru, dari tadi kenapa nggak bilang
Tatkala baca hadis, seenggaknya engkau bilang dulu ada yang sesuatu yang menyakitkan tubuhku. Ada sesuatu di belakang ini yang rasanya enggak enak di tubuhku. Sehingga kami bisa langsung menolongmu, wahai Tuan Guru, enggak sampai parah seperti ini. Kata Imam Malik, lah, enggak bakal, kata Imam Malik. Kalau tadi aku sedang membaca hadisnya Nabi, kalau sampai aku memerintahkan kalian untuk melihat daripada jubahku di belakang, ada apaan? Aku memotong daripada perkataannya baginda Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khaufan minan qita'i kalami Rasulillah. Aku takut memutus perkataannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adabnya para ulama, adabnya, akhlaknya para ulama kita terhadap kalamnya, terhadap perkataannya. Perkataannya doang, hadisnya doang, segitunya Imam Malik menghormati akan sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta mudah-mudahan kita mendengarkan, seringnya kita mendengarkan Maulid Nabi, seringnya di Al-Baha ini kita mendengarkan daripada pembacaan Maulid Dibai, pembacaan salawat-salawat. Kita minta semoga Allah merezekikan kepada kita hati yang lembut, yang sehingga kita nanti bisa berziarah langsung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masuk kajian kita yang kemarin daripada pembahasan terakhir daripada hadis solat tentang solat duha. Ya Pak Bu ya, kita sudah membahas daripada hadis-hadisnya sampai nomor 5 yang disebut dengan di surga nanti Allah sediakan ada pintu khusus, pintu yang Allah khususkan untuk orang yang melaksanakan salat duha yang disebut dengan babud duha, yang dinamakan dengan pintu duha. Itu yang nomor 5. Adapun yang nomor 6, kemudian apa yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Abuya mengatakan dalam kitab karangan beliau Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, di nomor 6 daripada keutamaan orang yang melaksanakan salat duha, yang nomor 6 dikatakan biha yakfillahu ta'ala al-'abd ma ahammahu fi dzalikal yaum wa yadkhulu fi dhamanillahi ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang melaksanakan salat duha 2 rakaat, menjamin apanya? Ma ahammahu fi dzalikal yaum, apa-apa yang ia khawatirkan di hari itu, apa-apa yang ia takutkan di hari itu, semuanya sudah berada di dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang takut itu hari enggak punya rezeki, rezekinya Allah kasih. Itu orang takut dalam keadaan kurang sehat, lagi sakit, Allah berikan kesehatan, Allah tambah terus kesehatannya, pelan demi pelan Allah sembuhkan. Kenapa? Karena melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Daripada sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu an Abi Darda wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma, Imam Abu Darda dan Imam Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis dikatakan anillah tabaraka wa taala. Ini hadis yang langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis yang bersumber dari baginda Nabi Pak Bu, berarti itu hadis tandanya merupakan yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi. Karena yang namanya hadis itu Pak Bu dalam definisinya adalah sesuatu ya yang disebut dengan fi'lun nabi wa qaulun nabi wa iqraruhu, daripada pekerjaan nabi, perkataan nabi, dan iqrar ketentuan-ketentuan yang nabi telah tentukan, itu disebut dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu bukan perkataan doang. Ya, gerak-geriknya nabi Pak Bu, nabi diri, nabi duduk, ya Pak Bu ya, nabi makan, nabi tidur, yang berbentuk perbuatan, yang berbentuk pekerjaan, itu pun disebut atas nama hadis. Jadi hadis itu bukan semua berbentuk perkataan saja, tapi perbuatan nabi juga, pekerjaan nabi juga disebut dengan hadis. Maka Nabi mencontohkan kepada para sahabat kaifiyatul wudu, mencontohkan bagaimana cara wudu. Maka cara wudunya Nabi tatkala Nabi mengusap wajah, bagaimana Nabi tatkala mengusap tangan, bagaimana Nabi yang namanya membasuh bagian-bagian wudu. Pekerjaan Nabi dalam wudu itu maka dinamakan hadis, juga dinamakan hadis. Maka di antara hadis Nabi
yaitu anillah tabaraka wa ta'ala. Hadis yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan maknanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hadis Nabi dapat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya Nabi mengatakan, "Ya bani Adam, wahai manusia, la tu'jizni min arba'i rakaat." Jangan kau lupa kepadaku, kata Allah. Jangan kalian lemah kepadaku, jangan kalian menjauh daripadaku, kata Allah, min arba'i raka'atin, dari 4 rakaat, min awalin nahari, dari awal waktu matahari terbit, dari awal waktu pagi, akfika akhirah, aku akan mencukupkanmu sampai akhir matahari itu terbenam. Ya Bu, ini janji Allah. Artinya tatkala kalian tidak melupakanku dengan 4 rakaat, artinya kita menjaga sholat duha 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat tersebut sudah cukup menjamin diri kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah cukup menjamin diri kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak gampang menjaga diri kita itu selalu berada di dalam lindungan Allah. Nggak mudah Pak Bu kita menjaga diri kita ini selalu berada di jalan Allah, nggak gampang. Kalau kita nggak usahakan nggak bakal bisa. Kalau kita nggak usahakan banyak terjadi daripada kelengahan dan kelalaian. Coba aja, ya kita coba-coba. Ya udahlah nanti gimana aja, nanti mulai pagi hidup bagaimana sajalah. Ingat Allah ya alhamdulillah, nggak ingat ya udah. Banyakan lebih banyaknya nggak ingat ya Bu. Ya Pak, lebih banyaknya enggak ingat. Ya, maka para ulama dulu dikit-dikit untuk mengingat kepada Allah Pak Bu, bukan hanya sholat, tapi dari perkataannya, dari ucapannya selalu yang memancing ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik, Imam Guru Imam Syafi'i tadi yang kita ceritakan, bahkan tidak lepas dari beliau ngapain aja mengucap kalimat masya Allah la quwwata illa billah, masya Allah la haula wala quwwata illa billah, dikit-dikit masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Selalu mengatakan Imam Malik kayak begitu. Sampai suatu saat Imam Malik radhiyallahu an ditanya sebuah pertanyaan. Ya, tatkala beliau ingin menjawab pertanyaan tersebut, beliau mulai dengan kalimat masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya, sampai ulama zaman itu mengatakan Imam Malik itu, ya, Imam Malik bisa menjawab, bisa menjadi orang yang alim di dalam ilmu fiqh, bisa menjadi orang yang alim di dalam keilmuannya, beliau karena mendapatkan barokah dari kalimat masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini enggak anak zaman sekarang Pak Bu, masya Allah, kalau lagi yang namanya takjub, lagi yang namanya kaget, apalagi dah tuh yang keluar kalimat-kalimatnya masya Allah yang aneh-aneh, kalimatnya yang aneh-aneh, kalimat yang nggak enak didengar, kalimat yang nggak pantas diucapkan. Masya Allah, ini perlu kita ingatkan Pak Bu. Ya, anak-anak kita perlu kita ingatkan, nak jangan ngomong kayak gitu nak, nggak bagus. Ya, kalimat-kalimatnya masya Allah, gara-gara kebanyakan nonton medsos, itulah akhirnya menular kalimat-kalimat yang kayak begitu. Padahal tatkala ia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, Imam Malik radhiyallahu an mengatakan masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Di situ ada nilai futuh, ada nilai mendapatkan ilmu yang ia belum ketahui Allah berikan. Nah, ini Imam Malik radhiyallahu an banyak mengamalkan kayak begitu. Ya, dikit-dikit masya Allah la quwwata illa billah. Sebelum masuk rumah Imam Malik baru nempelin kunci ke pintu Bu, baru nempelin kunci ke pintu udah ngucap masya Allah la quwwata illa billah, karena ini merupakan daripada perintah Allah yang di dalamnya ada keberkahan. Walaula idz dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Di surat Al-Kahf dikatakan itu kalimat yang menjauhkan seseorang dari aneka macam ragam aura negatif. Allah jauhkan Pak Bu. Tatkala kita mengucap kalimat kayak gitu, masya Allah la quwwata illa billah, Allah jauhkan kita dari aura-aura negatif.
Allah jauhkan dari sihir, Allah jauhkan dari santet, Allah jauhkan dari guna-guna. Ya, Allah jauhkan dari perihal-perihal gaib yang membawa seseorang sengsara, Allah jauhkan. Dengan sebab kalimat Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Jaga itu kalimat. Maka tatkala Allah mengatakan kepada baginda Nabi, katakan kepada umatmu ya Muhammad, la tu'jizni min arba'i rakaat. Jangan lupakanku, kata Allah. Jangan lalaikanku dari 4 rakaat sehingga aku bisa menjaganya sepanjang hari. Aku bisa melindunginya sepanjang waktu. Aku bisa menjaganya dalam ingatanku sepanjang hari. Diingat oleh Allah Subhanahu wa taala sebab daripada kita melakukan 4 rakaat salat duha. Enteng tatkala kita laksanakan kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan. Tapi fadilahnya, keutamaannya, Masya Allah, ini keutamaan Allah enggak berikan kecuali untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wara Imam Ahmad radhiyallahu an. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam sebuah riwayat an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, qala Allahu azza wa jalla. Sebuah hadis qudsi juga disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya bani Adam salli li 4 rakaat min awwalin nahar akfika akhirah. Sama dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini Bu pimpinan mazhab Hambali. Mazhab itu ada Hanafi, ya Bu ya, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Nah, mazhab Hambali ini pimpinannya Imam Ahmad bin Hanbal, murid daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Murid daripada Imam Syafi'i yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik pun juga berjumpa dengan Imam Hanafi radhiyallahu anhu. Jadi bersambung daripada pimpinan madhab kita. Imam Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan itu hadis ternyata di dalam kitab buah karyanya, bahwasannya 4 rakaat yang dilakukan oleh umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga salat duhanya, ternyata Allah janjikan di beberapa riwayat tentang hadis qudsi, Allah janjikan akan melindungi hamba tersebut. Allah akan jaga hamba tersebut sepanjang waktu, sepanjang hari di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kira-kira kalau Allah yang udah menjaganya Bu, tenang apa enggak Bu? Kira-kira kalau Allah yang menjamin hidup kita, kita tenang apa enggak? Pasti tenang Pak Bu. Pasti tenang. Ini kadang-kadang kita galau ya Pak Bu. Kadang-kadang kita bingung ya, hati gundah. Kenapa jauh dari Allah? Karena lupa kepada Allah, bingung pendeketin Allah gimana Pak Ustaz. Ini udah ada ilmunya. Dekatkan Allah mulai dari pagi dengan cara sholat duha, sebelum kita ke pasar, sebelum kita aktivitas kerja, sebelum kita ke sawah, sebelum kita ke toko, sempatkan. Ya, sempatkan untuk kita sujud 2 rakaat paling sedikit. Bisa lebih dari 2 rakaat, syukur alhamdulillah. Laksanakan untuk kita bisa apa? Demi kita mengamalkan ilmu. Ya, jadi duduknya kita di majelis nggak sia-sia Pak Bu. Ya, duduknya kita di majelis dengan ilmu yang kita dapatkan, alhamdulillah. Ya, dengan ilmu yang kita dapatkan bisa kita praktekkan sehingga hidup kita makin tambah berkah. Di situ ada nilai keberkahan. Selanjutnya nomor 7, biha yu'addil 'abdu huququs shadaqat min a'dha'i. Daripada manfaat salat duha, yaitu dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha, kita sama saja telah melaksanakan, menunaikan sedekah terhadap diri kita. Sedekah terhadap diri kita. Maka dikatakan fa innal 'abda mata asbaha wajaba ayatasaddaqana 'adai kulliha wa inna salatat duha fi bidzalika kullih. Bahwasannya salat duha itu dapat mengisi daripada segala sedekah di dalam diri kita. Coba siapa yang mampu Pak Bu? Kita punya yang namanya persendian di dalam tubuh kita, kata Nabi 360 persendian. Nah, ini setiap jari nih Pak Bu, kita lihat ada tekukan-tekukan jari. Di kelingking ada 3, di jari manis ada 3 dan seterusnya. Ya, sehingga tekukan-tekukan tersebut kalau kita pakai zikir setelah sholat, ilahana ya rabbana anta maulana subhanallah 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 subhanallah. Nah, ini 15. Kalau kita pakai Bu ya, tekukan-tekukan ini sebanyak 15.
2 tangan berarti 15 tambah 15 30, ditinggal tambah 3 berarti 33. Ada tasbih pakai tasbih, kagak ada pakai jari. Ya, pakai tekukan jari, persendian jari kita pakai untuk kita berzikir kepada Allah. Tatkala kita di pasar sambil nunggu dagangan kita bisa gunakan astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, ini tekukan jari. Setiap persendian ini di tangan aja udah 15. Belum ya di anggota tubuh kita yang lain seluruhnya ada 360 persendian kata Nabi. Yang setiap persendiannya, Bu, itu harus dikeluarkan sedekahnya. Ya, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan sedekahnya. Kalau sedekah 1 persendian, ya Bu, 1 persendian Pak, sedekahnya 1000 perak aja. 1000 rupiah persendian, 360 persendian udah 3600 daripada yang kita keluarkan. Setiap hari hitung aja. Selama sebulan berapa itu udah. Tapi dengan melaksanakan sholat duha, dengan melaksanakan kita 2 rakaat sholat duha, kata Nabi sudah mewakilkan daripada 2 rakaat sholat duha, sudah mewakilkan setiap persendian kita sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan sedekahnya. Dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat berarti kita sudah bersodakoh itu hari, sudah bersodakoh di hadapan Allah itu hari. Bahwasannya kalau orang sudah melakukan sodakoh, melaksanakan sodakoh, Pak Bu, hadis-hadis yang diriwayatkan tentang fadilah keutamaan orang sodakoh begitu banyak. Daripada as-sadaqatu tudfi'ul ghadabar rabb, dengan sedekah Allah jauhkan murkanya Allah, artinya Allah jauhkan dari musibah-musibah yang akan terjadi di hari itu. Dengan musibah dengan sedekah Allah mudahkan segala urusan. Dengan sedekah Allah berikan kesembuhan dari segala penyakit. Banyak riwayat-riwayat tentang fadilah keutamaan bersedekah. Maka dengan 2 rakaat salat duha Allah catat kita itu hari telah melaksanakan sedekah, telah mengeluarkan sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka dalam hadis Nabi dikatakan fil insan sittuna wa 300 mafsal. Ya, di dalam manusia itu ada sittun wa 300. 360 mafsil daripada persendian. Fa'alaihi ayyatasaddaqu an kulli mafsilin, bahwasanya diminta untuk mengeluarkan sedekah dari setiap persendian daripada sedekahnya. Para sahabat mengatakan, qalu faman yutiqu dzalika ya Rasulullah, siapa yang mampu ya Rasulullah? Dari persendian yang 360 setiap harinya itu harus dikeluarkan sedekahnya. Kita enggak mampu ya Rasulullah. Qal, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nukha'a 'anil masjid tudfinuha, membersihkan daripada kotoran di masjid termasuk daripada sedekah. Wa syai' tunahihi 'anil tariq, segala sesuatu yang dapat menyakitkan di jalan, ada batu, ada duri, ada paku disingkirkan termasuk sedekah. Fa in lam takdir, kalau kita enggak mampu dengan perbuatan yang kayak gitu Pak Bu, enggak mampu beresin masjid, belum mampu kita untuk ngepel masjid tiap hari, enggak mampu kita bersihin nyapu masjid tiap hari yang dinilai sedekah di mata Allah, kata Nabi, kalau enggak mampu yang kayak begitu, kata Nabi, faraqatat duha, maka 2 rakaat salat duha sudah menyamai pahala orang-orang yang menjaga masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka daripada itu Bapak Ibu, daripada keterangan hadis yang terakhir ini, daripada 360 persendian sempurna sudah daripada keterangan kita tentang bab salat duha melalui keutamaan dan hadis-hadisnya kita sudah pahami, tinggal kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjaga salat duha kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum saya tutup ada beberapa pengumuman. Daripada yang pertama, majlis bulanan bersama guru kita Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas yang biasanya Pak Bu kita adakan di Selasa minggu kedua ya Pak ya. Selasa minggu kedua, kali ini di bulan Juni ini diundur. Ya Pak Bu ya, karena ada kesibukan, beliaunya diundur di tanggal 11 Juni 2026, jatuh pada hari Kamis malam Jumat besok. Ya,
malam Jumat besok. Malam Jumat besok artinya ini hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumatnya. Malam Jumatnya kita kumpul lagi, kita ajak daripada sanak famili kita, saudara semua untuk menghidupkan, untuk meramaikan, mensyiarkan majlis titipannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Kamis malam Jumat. Siap hadir? Siap hadir? Insya Allah. Yang kedua, maka karena majlis Habib Hanif diundur di hari Kamis malam Jumat, ya, malam Sabtunya bagaimana? Maka majlis malam Sabtunya kita liburkan. Ya Pak Bu ya, malam Sabtunya kita liburkan dulu biar tidak terlalu mempet, tidak terlalu dempet. Malam Jumat majlis, masa malam Sabtunya majlis lagi. Ya Pak Bu ya, ntar keseringan, keseringan jadi capek ntar. Jadi capek. Ya, maka daripada itu malam Sabtu besok majlis rutinan kita mingguan kita liburkan karena ada daripada majlis Habib Hanif jatuh pada malam Jumat. Dapat dipahami ini semua? Dapat dipahami Pak Bu ya? Dicatat, kita ramaikan di malam Jumat. Terakhir kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita keberkahan, panjang umur, sehat, afiat. Allah berikan kita kemudahan demi kemudahan dalam menjalani kehidupan kita. Allah jaga ibadah kita, Allah jaga salat kita, Allah jaga tawakal kita, Allah jaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Al-Fatihah. Yang kedua kita doakan daripada orang tua kita, sahabat kita, sanak famili kita Pak Bu, jamaah Majlis Al-Bahak yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesempurnaan di dalam kesehatannya. Yang biasa hadir karena mungkin sakit juga Allah berikan kemudahan dalam daripada menjaga kesehatannya. Semuanya Allah berikan kita panjang umur, sehat, afiat. Al-Hadiniyah binti Syifa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu rahmati Allah, sebelum kita baca doa nanti ada daripada makan bareng, silakan makan Pak Bu ya, karena kata Imam As-Suyuti radhiyallahu an, at-ta'am yuqra fihi al-maulid, makanan yang di dalamnya ada dibacakan maulid, fihi barakah, di dalamnya ada keberkahan walaupun sedikit dicicipi. Kita angkat tangan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalhalika 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad salatan taghfiru lana biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub وتنطلق به العزب وتلين به السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب. اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini saja Bapak Ibu dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, bisa kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.